Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami mengucap syukur semua karena anugerah-Mu. Bahkan pagi ini sebelum kami memulai aktivitas, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara. Kita berjumpa lagi di Mezbah Syukur pagi hari ini. Ya, saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa ada atas hidup kita. Biarlah kita terus mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kita lakukan, ya kita minta perkenanan Tuhan ada atas hidup kita. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara yang terkasih, ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, firman ini berkata, tetapi ya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Firman ini berkata bahwa hendaklah kita hari ini saudara dan saya, kita semua menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hari-hari ini banyak orang menyebut dirinya orang percaya, banyak orang menyebut dirinya anak Tuhan. Tapi ya di dalam praktek kehidupannya tidak seperti itu, ya. Ketika kita menyebut diri kita ini anak Tuhan, orang percaya, maka kita wajib memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa saudara? Yesus Kristus Tuhan itu dia rela menderita. Yesus Kristus itu ya pikiran dan perasaannya kita wajib ya memiliki dalam hidup kita, yaitu apa? Ya, walaupun dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tentunya sangat berbeda jauh dengan sifat kita manusia, di mana kita ini masih sering ya mempertahankan hak-hak kita, mempertahankan ya ego kita, mempertahankan apa yang kita mau, ya, sementara Tuhan itu tidak menganggap. Bayangkan Yesus Kristus itu setara dengan Allah Bapa. Dia yang empunya sorga, dia yang empunya segalanya, tetapi ya dia tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, di dalam kehidupan ini kita masih sering kali jatuh bangun di dalam hal memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Sebagai suami seringkali di rumah ego kita muncul, merasa kita gak dihargai. Sebagai istri juga banyak kali kita merasa tidak dihargai. Ya, saya ini sebagai istri kenapa saya tidak dihargai? Harusnya itu. Begini. Nah, standar yang sering kita buat di dalam hidup kita itulah yang membuat kita ini menjadi menderita. Tapi coba kita belajar menjadi seperti Kristus di dalam pikiran dan perasaan kita, maka kita pasti ya akan menjadi orang-orang yang mudah bersyukur, mudah berserah. Karena ya tidak ada keegoisan di dalam hidup kita yang menganggap bahwa aku itu harusnya begini loh, dia tuh harusnya begini loh. Kita tidak bisa mengendalikan
bagaimana suami kita harus bertindak, berlaku kepada kita. Kita nggak bisa menentukan bagaimana istri atau anak-anak kita berespon terhadap kita. Waktu kita memiliki standar tertentu, merasa saya harus dihormati, saya harus dihargai, maka saat itulah kita akan terluka. Ya, kenapa banyak orang terluka dan hatinya hancur, sakit hati? Karena dia merasa standar yang dia pakai itu, standar yang dia ukurkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kita belajar seperti Kristus. Kristus itu tidak punya standar apapun dalam hidupnya. Ketika dia direndahkan, dia disiksa, bahkan dia disalib, saudara, dia tidak pernah protes. Dia nggak pernah menuntut haknya. Bahkan ketika dia direndahkan, dia pernah diludahi, dia lahir di kandang yang hina. Itu semua diajarkan kepada kita supaya kita juga belajar. Bagaimana dalam hidup kita ini memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau hari ini engkau sedang merasa bahwa engkau adalah seorang suami yang tidak dihargai, maka belajarlah dari Kristus. Kalau hari ini engkau merasa bahwa engkau adalah istri yang tidak dihargai, saya sudah berbuat ini Bu, tetapi apa yang saya terima dari suami saya? Balasan apa Bu? Dia berselingkuh, dia memperlakukan saya tidak mengasihi, tidak menghormati. Ya, mari kita belajar dari Kristus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, mari kita meletakkan diri kita sesuai dengan standar Kristus. Yaitu apa standar Kristus itu? Ayat yang ke-7 berkata, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita harus belajar mengosongkan diri dari segala keakuan, ego, dari segala rasa benar dalam diri kita. Kita harus mengosongkan diri dan meletakkan pikiran dan perasaan Kristus di dalam hati dan hidup kita. Barulah kita bisa mencapai perkenanan Tuhan. Seringkali tidak mudah. Masih ada ego, kita pengen dihargai dan diakui. Masih ada ego di mana kita merasa tidak bisa menerima keadaan yang kita alami hari-hari ini. Tapi ketika kita belajar dari Kristus, saudara, dia adalah Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Ya, seringkali ketika kita membela ego kita, kesombongan, bahkan kejahatan dengan menyatakan hak-hak kita, saudara, kepada orang. Ya, maka dalam ujian ini kita tidak lulus ya. Tapi ketika kita belajar berserah, menyerahkan seluruh hak-hak kita pada Tuhan, maka saya percaya disitulah kita baru bisa merasakan apa yang dialami oleh Kristus. Bukankah kita dipanggil untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia? Mari kita terus belajar, saudara, untuk menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, agar kita ini boleh melihat Dia bekerja dalam hidup kita, Dia berkarya dalam hidup kita. Dan ketika kita belajar mengosongkan diri, meletakkan diri kita dengan pikiran dan perasaan Kristus, maka di situ kita baru bisa melihat, saudara, bagaimana kita ini dipanggil menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Karena goal dari panggilan kita di dalam Kristus itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan untuk menjadi serupa seperti Kristus ada proses yang hebat yang harus kita jalani. Dan lewat proses itulah kita diajar mematikan keakuan, mematikan keegoisan, mematikan semua kedagingan kita. Ayat yang ke-8 berkata, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa yang perlu kita tiru dari Kristus dalam pikiran dan perasaannya? Ketaatan. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak mudah. Mungkin hari ini saudara sedang diizinkan Tuhan memikul salib. Mungkin hari ini engkau merasa ada sesuatu yang berat yang engkau sedang alami di hidupmu. Katakan, Tuhan, aku minta pikiran dan perasaanmu itu engkau taruh di dalam hati dan hidupku.
Aku mau belajar mematikan diriku sendiri dan hidup bagi kehendak-Mu. Mungkin ketika aku merasa suamiku tidak melakukan seperti yang aku lakukan terhadap dia, malah sebaliknya dia melakukan sesuatu yang jahat, aku mau belajar melepaskan pengampunan. Mungkin istriku tidak menghormati aku mau belajar pengampunan. Mungkin anak-anak tidak menghormati aku mau belajar mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti Engkau di dalam kehidupanku Tuhan. Bentuk kami seperti yang Engkau mau dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mau dibentuk Tuhan, mengosongkan diri kami, bahkan tidak mempertahankan apa yang kami anggap sebagai hak-hak kami, maka disitulah Tuhan Engkau akan memuliakan hidup kami. Karena janji firman-Mu itu ya dan amin. Karena itu kami mau merendahkan diri bawah kaki Tuhan hari ini. Mari kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Bapa, kami rindu menjadi seperti Engkau dalam pikiran dan perasaan kami Tuhan. Tolong kami, mampukan kami ya Roh Kudus untuk sungguh-sungguh menjadi seperti Kristus. Ini hidup kami, ini kerinduan kami Tuhan. Mari katakan bersama saudara, pujian ini menjadi doa kita. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup, menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Oh, kami rindu Kau sempurnakan hidup kami. Terima kasih bahwa kami terus disempurnakan di dalam Engkau ya Bapa. Ajar kami memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Engkau, yang tidak mempertahankan hak-hak di hidup kami. Mungkin kami disakiti, mungkin kami dihianati, mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi. Ajar kami berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang baik yang Tuhan izinkan terjadi. Kami tahu itu untuk membentuk iman, percaya kami kepada Engkau. Tuhan tolong kami terus ada di dalam perkenanan-Mu hari-hari ini. Berkati kami Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu untuk menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, Engkau menyertai anak-anak-Mu yang setia ada di Mezbah Syukur pagi ini. Mereka yang bekerja di luar rumah, di luar kota, di dalam rumah, Tuhan menyertai. Berikan terus perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala yang jahat. Tuhan menyertai bahkan yang sakit hari-hari ini Engkau sembuhkan. Yang sakit jiwanya, hatinya, yang sakit perasaannya, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus juga memberkati mereka yang berulang tahun pada hari ini. Damai sejahtera-Mu turun atas setiap mereka, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan jagai bangsa kami dalam ketentraman di dalam Engkau ya Bapa. Kau juga memberkati Tuhan setiap mereka yang sakit hari-hari ini Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa, yang berbuat berat Engkau hiburkan. Kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.